Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Di video kali ini saya akan buat roti tanpa mixer, tanpa oven. Ini rotinya tuh enak banget, lembut. Satu adonan bisa untuk dua macam roti. Roti teflon dan juga roti kukus. Bagaimana cara membuatnya? Yuk disimak videonya sampai selesai, jangan di skip. Semoga ini bermanfaat. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 150 ml air hangat kuku, kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, aduk rata. Masukkan 40 ml minyak sayur, kemudian tambahkan 1 butir telur utuh, lalu aduk. Masukkan 250 gram tepung protein tinggi, tambahkan 25 gram susu bubuk, kemudian diaduk rata. Nah, ini cukup diaduk-aduk aja sampai tercampur rata, tidak perlu diuleni ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita akan istirahatkan selama 1 jam. Tutup adonan menggunakan plastik ataupun kain ya. Nah, ini setelah 1 jam, adonan ini sudah lebih lentur. Nah, ini kita akan uleni sebentar menggunakan tangan. Nah, ini agak lengket, memang adonannya ini lunak. Kita olesi tangannya menggunakan minyak sayur. Kemudian ini kita uleni lagi sebentar. Tidak perlu mengeluarkan tenaga ya, cukup diaduk-aduk aja, diuleni sedikit atau sebentar aja. Kemudian ini kita taburi tepung ya supaya tidak lengket. Ini benar-benar tidak diuleni yang menguras tenaga ya teman-teman. Cuma diaduk-aduk, kemudian diuleni sedikit aja tuh sebentar aja. Kemudian selanjutnya ini istirahatkan adonan selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit kita kempiskan udaranya. Nah, ini adonannya tuh udah lebih lentur ya. Ini lentur banget ya teman-teman, karena memang adonannya ini sangat lunak ya. Kemudian di sini saya akan bagi-bagi adonan. Untuk bagi-bagi adonan disesuaikan aja, ini untuk dikonsumsi sendiri ya, jadi tidak perlu ditimbang sama rata gitu ya, kita cukup dibagi-bagi aja sesuai selera. Kemudian ini di rounding atau dibulatkan, cukup sampai bulat aja, tidak perlu rapih-rapih ya, karena nanti kita akan pipihkan lagi. Nah, kalau sudah selesai, istirahatkan adonan selama kurang lebih 10 menit. Oke, ini setelah 10 menit, kita langsung ambil aja adonan yang pertama kita bulatkan. Kemudian baluri dengan tepung ya, supaya tidak lengket. Ini kita pipihkan aja, atau bisa juga di roll seperti ini ya. Ini saya gunakan rollnya paralon. Jadi apa aja ya teman-teman yang bisa bermanfaat di rumah, bisa pakai gelas, botol ya, terserah ya. Atau tidak perlu di roll juga, ini adonannya sudah lunak, cukup ditekan-tekan aja gitu ya. Nah, ini saya isi menggunakan keju. Nah, ini untuk yang pertama saya akan bentuk seperti pastel ya. Nah, ini kita rapatkan seperti ini, tekan-tekan aja bagian pinggirannya. Ini sampai rapet ya, jangan sampai ada yang terbuka ya, karena ini kita pakai isian ya. Nah, ini untuk roti teflon ya teman-teman. Jadi saya akan buat hanya 3 piece aja untuk roti teflonnya. Nah, ini kita simpan aja di wadah. Nah, untuk selanjutnya saya akan isi lagi pakai keju. Ini tidak perlu di roll juga tuh ya teman-teman, lunak banget ya adonannya, gampang banget ya. Nah, ini masih saya isi keju. Untuk isiannya bebas ya teman-teman, bisa gunakan fla, bisa coklat, bebas aja ya, sesuai selera. Nah, untuk selanjutnya ini saya isi keju, tapi yang ini saya akan bentuk bulat.
Ini kita rapatkan seperti ini ya. Pastikan aja bagian bawahnya tidak terbuka ya. Jadi ini tidak perlu rapih-rapih banget ya teman-teman. Asal tidak terbuka aja. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita celupkan ke tepung ya supaya tidak lengket. Selanjutnya ini saya isi pakai selai coklat. Kalau teman-teman mau diisi strawberry, blueberry, bebas ya. Untuk isian bebas aja ya, mau diisi apa aja. Kebetulan ini stok yang ada di rumah ya. Nah, ini adonannya tuh tidak perlu di roll juga, ini lunak banget ya, cukup dilebarkan dengan cara ditekan-tekan. Nah, ini pastikan ya tidak ada yang terbuka supaya tidak bocor ya untuk coklatnya. Oke nih, selanjutnya untuk roti kukus ini ya, yang tadi dibulatkan, ini saya pakai loyang ukuran 18 cm. Kemudian saya alasi menggunakan kertas nasi, bisa juga pakai kertas baking ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan dengan selang-seling ya. Kita susun rapi di wadah seperti ini. Ini sebenarnya kurang besar kali ya loyangnya, tapi nggak apa-apa biar tinggi nantinya ya. Nah, ini kita istirahatkan atau di proofing ya. Untuk waktu proofingnya disesuaikan aja. Pokoknya adonannya sampai mengembang, sampai mencapai di sepertiganya loyang ya. Nah, kemudian untuk yang teflon, ini saya panaskan teflonnya di api kecil saja ya teman-teman, paling kecil ya. Nah, untuk yang ini waktu proofingnya selama proses pembuatan yang tadi untuk roti kukus ya. Nah, ini kita tutup. Tapi untuk waktu proofingnya jujur ya teman-teman, saya tidak lihat jam, saya berpatokan hanya lihat adonan aja, jadi saya selalu kontrol. Nah, ini copot ya teman-teman, tadi jatuh, jadi kacanya tidak pecah, hanya pecah bagian pegangannya ya, ditutupnya itu. Oke, ini kita balik. Untuk panaskan teflon atau untuk panggangnya pun saya tidak lihat waktu ya. Jadi ini dikira-kira aja, kalau misalkan kira-kira bagian bawahnya sudah kecoklatan, kita balik. Jadi harus sering diintip-intip ya. Nah, ini kita tutup lagi. Oke, setelah beberapa menit, nah ini adonannya kita lihat ya, adonan rotinya ya. Ini kita akan lihat. Nah, ini bagian ini belum matang ya, masih putih ya. Oke, kita digilir, di apa ya, dibolak-balik aja lah, intinya begitu ya teman-teman, digeser-geser aja supaya ini matangnya merata gitu ya. Ini kadang-kadang kompornya besar sebelah, jadi yang satu sisinya sudah matang, yang satu sisinya belum ya. Nah, ini kita setelah beberapa menit kemudian, ini kita lihat ya bagian bawahnya. Kalau misalkan sudah kuning atau kecoklatan seperti ini sudah matang ya. Nah, ini sudah matang semua, jadi ini kita angkat aja. Ini gampang banget ya teman-teman, untuk panggangnya pun sebentar banget ya. Nah, kita kembali ke adonan yang tadi. Ini saya tidak tahu berapa menit, berapa jam gitu ya untuk lama proofingnya. Yang pasti lebih dari setengah jam ya teman-teman. Nah, ini saya akan olesi menggunakan kuning telur. Nah, ini kita diolesi tipis-tipis aja seperti ini, hingga merata ya semuanya. Kalau misalkan ada susu cair boleh dicampur dengan susu cair ya. Ini tidak saya campur menggunakan susu cair, ini kuning telur semua ya. Nah, kemudian di sini saya akan tambahkan parutan keju untuk yang isian keju. Tapi ini harus kita ingat ya, mana yang keju, mana yang coklat, jangan sampai salah ini ya, salah naruh ya. Nah, ini diselang-seling ya teman-teman. Tadi saya ingat ya, yang mana yang keju, yang mana yang coklat. Nah, untuk yang coklat ini saya tambahkan sedikit meses. Ini untuk penanda aja, kalaupun tidak ditambahkan keju dan meses juga tidak masalah ya.
Oke, selanjutnya ini akan saya kukus. Ini belum saya panaskan ya untuk apinya. Jadi ketika rotinya disimpan di atas kukusan, ini baru saya panaskan apinya ya. Maksudnya baru saya nyalakan apinya ya. Nah, oke, ini kita tutup. Kukus selama kurang lebih 25 menit sampai 30 menit. Kalau sudah 30 menit matikan kompor, kemudian jangan dulu dibuka ya. Dan ini 5 menit setelah api mati ya, baru saya buka dan saya angkat. Jadi rotinya tuh tidak kempis ya teman-teman. Kalau misalkan kita matikan dulu kompornya langsung diangkat gitu ya, biasanya tuh kempis. Nah, ini akan saya keluarkan dari loyangnya. Nah, di sini akan saya sisir dulu bagian pinggirannya supaya lebih mudah untuk mengeluarkannya ya. Ini masih panas banget, teman-teman. Oke, ini kita keluarkan. Kemudian ini kita balik ya. Jadi bagian bawahnya tetap di bawah gitu ya. Nah, ini kita balik. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak pakai tambahan keju parut atau coklat, setelah matang begini masih panas-panas, bisa diolesi menggunakan margarin ya. Oke, kita sambil menunggu yang roti kukusnya dingin, ini kita akan eksekusi yang roti teflonnya ya. Ini jujur ya, rotinya tuh cantik banget teman-teman. Walaupun tanpa mixer, ini rotinya terlihat sangat mulus dan empuk banget, lembut banget. Aduh, saya jadi gemes banget ini ya teman-teman tuh. Bisa lihat ya. Masya Allah, ini rotinya tuh empuk banget. Dan ini kalau misalkan isiannya tuh fla gitu atau keju quick melt ya, ini wah mantep banget ya teman-teman. Tuh bisa lihat ya, rotinya tuh empuk banget. Dan ini matang merata ya teman-teman, karena kita pakai apinya tuh yang paling kecil banget teman-teman. Jadi untuk roti teflon itu jangan pakai api besar ataupun sedang ya, jadi harus pakai api yang paling kecil ya teman-teman. Dan ini tuh enak banget ya teman-teman. Tuh rotinya tuh sangat lembut banget teman-teman, padahal ini tidak pakai mixer dan juga tidak diuleni yang menguras tenaga ya teman-teman. Ini pokoknya anti gagal ya teman-teman, dan ini enak banget. Nah, selanjutnya kita akan eksekusi yang roti kukusnya. Masya Allah, ini terlihat empuk banget. Ini masih agak hangat ya, belum yang dingin ya teman-teman. Jadi masih agak sedikit panas ya, bukan hangat ya, masih agak panas. Tuh bisa lihat ya rotinya, Masya Allah, ini terlihat sangat empuk dan lembut sekali teman-teman. Dan ini bisa dilihat ya, seratnya tuh halus banget. Ini pokoknya ini roti anti gagal. Ini silahkan dicoba ya teman-teman di rumah. Dan ini tuh enak banget, walaupun resepnya ini ekonomis ya. Pokoknya recommended banget ya teman-teman. Bisa untuk cemilan, bisa untuk ya suguhan tamu, untuk apa aja ya teman-teman. Cara buatnya ini sangat gampang banget. Tidak perlu di oven, tidak perlu di mixer. Jadi sangat simple banget ya teman-teman. Pokoknya teman-teman silahkan untuk dicoba ya. Ini donat kan kebiasaan donat ya teman-teman, jadinya salah sebut roti. Oke, ini rotinya tuh sangat empuk, lembut banget teman-teman. Oke, daripada kita banyak ngabacewok terus ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.